Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hornisa Nur Ajijah dari kelas 1B Program Studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Bahan Berbahaya pada Krim Pemutih beserta efek sampingnya. Nah, yang pertama itu ada pengertian skincare. Di sini mengapa saya menjelaskan terlebih dahulu tentang skincare, itu karena krim pemutih itu merupakan salah satu macam dari skincare. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu skincare. Jadi, skincare itu adalah produk-produk kecantikan yang digunakan untuk merawat serta membersihkan kulit wajah kita. Berbeda halnya dengan kosmetik, karena skincare ini tuh akan terlihat hasilnya itu setelah pemakaian secara rutin dan dalam jangka waktu yang panjang. Pemakaian skincare ini juga bisa disebut sebagai investasi kulit wajah kita di masa depan. Nah, sementara untuk kosmetik itu adalah produk-produk kecantikan yang digunakan untuk mempercantik kulit wajah kita. Berbeda halnya dengan skincare, karena tadi skincare itu adalah produk kecantikan untuk merawat kulit wajah kita. Nah, kalau kosmetik itu untuk mempercantik kulit wajah kita secara instan. Maka kosmetik juga biasa disebut sebagai make up. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam dari skincare. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam skincare, yaitu diantaranya ada facial wash, ada toner, ada moisturizer, dan ada sunscreen. Nah, yang pertama itu ada facial wash. Jadi facial wash ini tuh adalah pembersih wajah yang digunakan untuk membersihkan kulit wajah kita dari kotoran-kotoran yang menempel pada kulit wajah kita. Nah, yang kedua itu ada toner. Toner ini tuh bentuknya tuh seperti cairan yang fungsinya itu untuk menyegarkan kulit wajah kita setelah mencuci wajah. Jadi toner ini tuh fungsinya tuh untuk mengembalikan pH kulit wajah kita. Ketiga itu ada moisturizer atau pelembab. Jadi moisturizer ini tuh fungsinya itu untuk melembabkan kulit wajah kita, terutama bagi pemilik kulit wajah yang kering. Akan tetapi pelembab ini tuh harus digunakan untuk pemilik kulit wajah apapun, tidak hanya untuk kulit wajah yang kering, karena untuk kulit wajah yang berminyak juga tetap membutuhkan pelembab. Nah, yang terakhir itu ada sunscreen. Jadi sunscreen ini tuh adalah produk skincare yang fungsinya tuh untuk melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari langsung. Jadi ketika kita keluar ruangan itu wajib menggunakan sunscreen agar kulit wajah kita itu tidak terbakar matahari. Akan tapi bukan berarti saat di dalam ruangan kita tidak wajib menggunakan sunscreen. Jadi saat di dalam ruangan juga kita tetap wajib menggunakan sunscreen, karena sinar matahari akan tetap masuk melalui jendela. Sunscreen ini tuh banyak sekali manfaatnya. Selain melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari, sunscreen juga membantu kita agar kulit wajah kita itu tidak terdapat flek hitam dan tidak mengalami kemerahan seperti itu. Selanjutnya itu ada pengertian dari krim pemutih. Jadi krim pemutih itu adalah salah satu produk skincare yang mempunyai manfaat untuk memutihkan kulit wajah. Nah, biasanya bentuk dari krim pemutih ini tuh biasa berbentuk pelembab ataupun sunscreen. Akan tetapi banyak sekali krim pemutih yang memberikan efek instan pada kulit wajahnya. Jadi pada saat kita menggunakan krim pemutih itu pada saat pertama kali itu akan langsung terlihat hasilnya, yaitu kulit wajah kita itu terlihat lebih putih dari sebelumnya. Nah, sebenarnya pemakaian krim pemutih ini tuh tidak berbahaya. Akan tetapi jika krim pemutihnya itu memberikan efek yang instan, itu bisa saja krim pemutih tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya yang bisa membahayakan kulit wajah kita ataupun kesehatan tubuh kita.
Maka dari itu, pemakaian krim pemutih dalam jangka waktu yang panjang itu tidak baik. Nah, jadi ada seorang peneliti yang melakukan penelitian terhadap satu produk krim pemutih. Nah, peneliti itu menemukan adanya bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam krim pemutih tersebut gitu. Maka dari itu seseorang yang menggunakan krim pemutih itu akan merasakan gatal atau perih pada wajahnya, serta wajahnya juga sering mengalami iritasi dan juga sensitif. Selanjutnya itu ada bahan-bahan berbahaya. Jadi berdasarkan penelitian tadi itu ditemukan bahan-bahan berbahaya yang biasanya terdapat dalam krim pemutih. Nah, bahan-bahan berbahaya itu diantaranya ada hidroquinon dan juga merkuri. Jadi hidroquinon itu adalah salah satu bahan kimia yang biasanya terdapat dalam suatu produk krim pemutih. Hidroquinon ini tuh mampu mengatasi permasalahan kulit wajah yang menggelap seperti melasma, kloasma, dan juga flek hitam. Akan tetapi hidroquinon ini tuh termasuk kategori obat keras yang tidak diperbolehkan digunakan tanpa resep dokter. Penggunaan hidroquinon secara berlebihan juga itu tidak baik karena akan menyebabkan al kronis. Jadi penderita al kronis ini tuh akan merasakan kulit wajahnya itu gatal serta merasakan ada sensasi terbakar pada kulit wajahnya. Dan biasanya penderita al kronis ini juga pada wajahnya itu akan terdapat pintil berwarna coklat kebiruan. Selain itu, penggunaan hidroquinon dalam konsentrasi yang tinggi juga itu tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan suatu penyakit yang berbahaya. Maka dari itu, hidroquinon sudah tidak diperbolehkan dalam penggunaan produk skincare apapun. Nah, selanjutnya itu ada merkuri. Jadi merkuri ini tuh sama seperti hidroquinon, yaitu merupakan bahan kimia yang biasanya terdapat dalam suatu produk krim pemutih yang fungsinya itu untuk memutihkan permasalahan kulit wajah yang menggelap. Akan tetapi merkuri ini tuh lebih berbahaya daripada hidroquinon. Mengapa demikian? Karena merkuri ini tuh sifatnya tuh racun, sehingga dalam konsentrasi yang rendah sekalipun merkuri tidak boleh dipergunakan. Daya pemutih pada merkuri ini juga sangat kuat dan toksisitas pada organ tubuh seperti saraf, ginjal, dan juga otak itu sangat kuat. Maka pemakaian krim pemutih dalam berbagai macam skincare ataupun kosmetik itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan, itu menemukan efek samping yang diakibatkan dari pemakaian merkuri, yaitu dimulai dari munculnya bintik-bintik hitam pada wajah dan alergi yang nantinya akan mengakibatkan iritasi pada kulit wajah. Nah, yang terakhir itu ada efek samping dari pemakaian krim pemutih yang mengandung bahan berbahaya. Jadi efek samping yang pertama itu ada kulit wajah menjadi kemerahan serta iritasi. Nah, yang kedua itu ada kulit wajah merasakan rasa gatal dan juga rasa perih. Dan yang ketiga itu ada timbulnya flek-flek hitam pada kulit wajah kita. Jadi walaupun si hidroquinon dan merkuri ini tuh dapat membantu menghilangkan flek hitam pada wajah kita, itu tetap saja jika penggunaannya dalam jangka waktu yang panjang itu malah akan menimbulkan flek hitam yang berlebih pada wajah kita. Nah, efek samping yang keempat itu ada proliferasi sel. Jadi proliferasi sel ini tuh adalah perubahan lain yang terjadi pada awal progresivitas sel normal menjadi sel kanker. Maka dari itu, proliferasi sel ini tuh dapat mengakibatkan tumbuhnya sel kanker.
Nah, efek samping yang kelima itu ada karsinogenik. Jadi, karsinogenik ini tuh adalah limbah yang dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker pada tubuh. Dan limbah ini tuh biasanya berasal dari merkuri. Nah, yang terakhir itu ada teratogenik. Jadi, teratogenik ini tuh adalah limbah yang dapat mempengaruhi pada pembentukan embrio seperti cacat pada janin. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.